total kuantitas sesungguhnya yang dijual ya dikali laba kotor rata-rata yang dianggarkan dikurangi kuantitas penjualan yang dianggarkan setiap produk. Jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan lebih besar dari laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan final itu untung. Sebaliknya itu akan rugi. Nah, kita akan lihat contoh kasusnya biar nggak pusing. Ini kemarin sudah. Ya, ini contoh untuk yang multiple product ya. Ini kebetulan tidak ada yang dianggarkan. Sebentar saya tinggal dulu ada. Maaf tadi keganggu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk analisis laba kotor yang lebih dari satu produk ya. Ini ada tahun 2000 dan 2001. So, tahun 2000 itu kita anggap sebagai anggaran, 2001 yang kita analisis. Lihat di penjualannya itu mengalami kenaikan penurunan? Penurunan, Pak. Penurunan ya. Jadi tahun yang terakhir lebih rendah. HPP-nya naik turun? Naik, Pak. HPP dari 1.157.500 menjadi 1.217.500. Jadi naik. Penjualannya turun, bebannya naik, HPP-nya naik. Pasti nanti labanya turun, Pak. Turun, lihat. Dari 262.500 sekarang jadi 200.500. Turunnya 62.000 ya. Produknya itu ada 3. Produk X, produk Y, produk Z. Ini tahun 2000, volume yang terjualnya 6.000, harga jualnya 150. Sedangkan 2001 HPP-nya 120 ya, dan 2000. Tahun 2001 volumenya 5.000, padahal di tahun sebelumnya 6.000 ya. Berarti turun nih volume penjualannya. Harganya turun juga dari 150 menjadi 100. HPP-nya
naik dari 120 menjadi 140. Itu produk X. Produk Y di tahun 2000 volumenya 3.500. Di tahun 2001 naik kalau produk Y 4.200. Penjualan per unitnya produk Y itu 120. Di tahun 2001 tetap 120. HPP-nya dari 100 turun juga jadi 97.500. Jadi ini produk Y. Kalau produk Y dari volumenya mengalami kenaikan, dari harganya tetap, biayanya turun. Sebenarnya produk Y mungkin bisa untung nih sebenarnya. Tapi produk Z kita lihat volume tahun 2001 naik jadi 1.200. Harga jual per unitnya Rp100 tahun 2000. Di tahun 2001 turun 95. Biayanya dari 87.500 naik menjadi 900. Dari soal tadi kita menghitung sales price dan sales volume varian. Kemudian menghitung sales HPP-nya dan volume HPP-nya. Dan yang ketiga, sales HPP dan volume HPP varian dianalisis dengan komposisi varian dan volume final varian. Ini yang membedakan single product dan multi product. Kalau single product cukup yang ini aja nih, ini. Kita akan hitung selisih harga jual dan volume penjualan. Selisih harga jual ini dan volume penjualan. Penjualan tahun 2000 itu realisasinya ya. Kita anggap realisasi 2001 tuh. Yang tahun 2000 itu dianggap anggarannya. Penjualan 2001 pada harga jual tahun 2000. Sebenarnya boleh pakai rumus yang sebelumnya. Yang produk X 5.000 tuh ini. 5.000 kan rumusnya tuh tadi, rumusnya masih ingat ada di atas, volumenya, rumus ya ini rumusnya. Jadi kuantitas produk X Rp5.000 dikali 150 itu adalah penjualan yang dianggarkan atau tahun sebelumnya. Itu sama dengan 750.000. Produk Y 4.200 dikali
120 ya. 4.200 dikali 120 adalah 504. Produk C berarti 1.200 dikali 100 ya. 1.200 dikali 100. Kita jumlahkan 750.000 ditambah 504.000 ditambah 120.000 itu adalah 1.374.000. Ini penjualan di tahun 2001 sebagai realisasi. Ini penjualan pada harga jual tahun 2000 atau yang dianggarkan dapatnya 1.374. Tadi kalau komposisi penjualan di tahun terakhir lebih besar dari komposisi di tahun sebelumnya, maka laba. Makanya ini selisihnya positif, itu adalah laba. Penjualan tahun 2001 pada harga tahun 2000 1.374. Penjualan tahun 2000 sebagai standar ya 1.420. Ini di sini 1.374. Tinggal kalikan ya, nih dapat 1.374. Penjualan tahun 2001 pada harga tahun 2000. Ya ini tadi selisihnya ya. Ya ini nih. Ya 1420. 1420. Ternyata selisihnya lebih kecil, maka ini rugi. Kemudian selisih harga pokok dan volume harga pokok. Harga pokok penjualan tahun 2001 sebagai realisasi itu 1.217. Harga pokoknya 1.217 ya. Harga pokok penjualan 2001 pada harga jual tahun 2001 5.000 dikali 120. Ini yang 5.000 dikali 120. 4.200 dikali 100, jadi 4.200 dikali HPP ini. Kemudian yang Y 1.200 dikali 87, 1.200 kali 87,5. Ini dijumlahkan, diperoleh harga pokok penjualan tahun 2001 pada harga jual tahun 2000 adalah 1.125.000. Kita selisihkan, ternyata tahun 2001 harga pokok penjualannya lebih besar dibanding harga pokok penjualan di tahun 2000. Selisihnya adalah 92.500. Rugi ya, karena ini biaya lebih besar yang terakhir, maka rugi. Harga pokok penjualan tahun 2001 pada harga tahun 2000 itu adalah 1.125. Harga pokok penjualan 2000 sebagai standarnya itu 1.157, 1.157 HPP-nya. Ini untung ya, karena yang tahun terakhir lebih kecil ya. Jadi 32.500. Ini menguntungkan. Dari perhitungan tadi kita sekarang ringkas selisih harga jual. Selisih harga jual mana tadi, laba nih 44.000. Selisih volume bersih terdiri atas volume harga pokok, mana harga pokok 3. Nah, selisih volume harga pokok 32.000. Volume penjualan, mana volume penjualan ya 40.000.
36.000 ya, 36.000. Ini kita selisihkan, yang bawah yang 46 rugi, yang 32 untung. Nah, ternyata masih besar yang rugi. Berapa ruginya? Maka 13.000. Makanya di sini selisih volume bersih rugi. Rugi ya, 13.500. Kita selisihkan, ini 44.000 dengan 13.500 diperoleh 30.500. Kurangi selisih harga pokok rugi. Nah, harga pokok rugi, mana harga pokok rugi? Selisih harga pokok rugi 92.500. Ini rugi 30.500 rugi, 92.500 rugi. Mana? Yang ini untung ya, yang 30.000. Ya benar Pak. Untung ya. Dikurang 92.000 adalah 62.000. Ini naik turun laba kotornya? Turun Yang 30 laba, 92.000 adalah rugi, diselisihkan masih besar rugi ya. Berarti ini penurunan. Kalau di sininya naik ya ganti aja kenaikan gitu. Ya, istilah yang ini ya kalau positif ini naik gitu. Kalau besaran rugi ya itu turun gitu. 62.500. Ternyata sama dengan di sini, lihat 62.500 tuh. Ternyata laba kotornya turun 62.500. Itu untuk produk yang lebih dari satu. Itu baru kita menganalisisnya dari 4 komponen tadi. 4 komponen tuh nih, sales price, sales volume, sales HPP, dan volume HPP. Nah, kita akan hitung sales HPP dan volume HPP varian. Kita akan analisis. Penjualan tahun 2001 pada harga jual tahun 2000 itu adalah 1.374 tadi dari ngitung tadi. Penjualan 2001 pada harga pokok tahun 2000 itu adalah 1.125 tadi. Dari ini angka-angka ini dari hasil perhitungan yang tadi ini. Selisihnya diselisihkan, selisihnya 249.000. Penjualan 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Nah, ini 260.000. Kalau yang pertama tadi penjualan 2000 pada harga jual 2000, itu angkanya dari sini ya. 1374. Mana? Ini 1374. Penjualan 2001 pada harga pokok 2000 itu 1125. Nah, ini 1125. Diselisihkan ini. Nah, ini penjualan 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000 dapat 260.000. Dari mana tuh 260.000? 260.000 dari mana coba? Lihat penjualan tahun 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Jadi penjualan tahun 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Penjualan tahun 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Laba kotor rata-ratanya berapa laba kotor rata-ratanya? Yang tahun 2000. Nih angka ini 260.000. Diperoleh dari
penjualan tahun 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000 itu 260.000. Angkanya dari mana? Mana sih? Datanya mana, Dek? Nah, ini dari sini. Pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Laba kotor rata-ratanya tahun 2000 berapa sih? 262.500, Pak. 262.500. Penjualan tahun 2001, penjualan tahun 2001, penjualan tahun 2001, mana penjualannya? Pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Coba ngitungnya gimana? Penjualan tahun 2001 ini gimana penjualannya? Ini volumenya 5.000, coba dari mana angkanya? Boleh kita lewat tuh, lihat sini. Lihat produknya kan ada 3 X, Y, Z. Penjualan tahun 2000. Penjualannya tahun 2001 ini 5.000 unit. Yang X, yang Y 4.200 unit, yang Z 1.200. Sedangkan pada tahun 2000 ini 5.943, ini berarti ada penurunan ya. Ini yang Y ada kenaikan, yang Z tidak ada kenaikan. Laba kotornya coba 30 itu dari mana? Ada yang tahu 30? Laba kotor per unit tahun 2000 30 itu dari mana? Saya munculkan datanya. Dari mana 30 tuh? Penjualan dikurangi HPP, Kak. Ya, penjualan tahun 2000 itu 150, HPP-nya 120 ya. Oke. Yang ini 20 itu diperoleh dari 120 dikurangi 100 ya. Nanti yang Z 100 dikurangi 87 itu adalah 12,5 ya. 12,5. 12,5. Nah, selisih komposisinya ini 28,28.285. Ini angka ini dari mana ini? Kita udah ngitung belum tadi? 28.285 mana 28? Kita harus ngitung dulu. Dari mana coba? Ada yang tahu nih 28,28? 28.285. Coba ada yang tahu? Nggak tahu Pak, bingung. Bingung. Coba ini tahun Bapak, ya. Oke. kalau 285 itu dari pengurangan
pengurangan yang penjualan 2001 dikurangi 2000 betul. 2000 Ya, dikali laba kotor. betul, betul. Jadi ini tahun 2001 tuh penjualannya lebih kecil ya dibanding tahun 2000 ya. Artinya apa? Penjualan yang tahun terakhir tuh turun jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Kalau penjualannya turun, udah otomatis rugi ya. Kan? Ini laba kotor per unit tahun 2000 kan Rp30. Ini perbedaannya tadi selisihnya, betul tadi berapa selisihnya? 5943 dikurangi 5.943 ya. 943 unit di perbedaan unit yang terjual. Nah, laba kotor tahun 2000 tuh per unitnya Rp30. Jadi 943 dikali 30 itu hasilnya adalah 28.285. Kenapa rugi? Nah, karena penjualannya turun. Oke, udah bisa tadi. Siapa tadi? Iya, Pak, paham, Pak. Ya. Maaf, Ya. hanya 28290 ya Pak, kalau 943 dikali 30. Berapa harusnya? Udah dikali berapa? 28, 28 Oh, salah ngali saya, Bro. Bentar. Oh, ini enggak jalan kalkulatornya. 2943. Oh ya, itu salah ngetik. Harusnya 28290 ya. Ya, terima kasih koreksinya. Coba yang kedua, yang Y. Halo? Benar, Pak, 14.690. Oke, udah benar ya. Kenapa ini laba? Coba. Karena pada tahun 2001 penjualannya lebih tinggi daripada Ya, tahun 2000. betul. Tahun 2001 penjualannya 4.200, tahun 2000 hanya 3.400. Lebih tinggi ya, Ton. Makanya ini laba. Coba yang Z naik ya penjualannya, pasti laba. Nah, apa benar nggak jumlahnya segini? betul Pak. Betul. Nah, kita jumlahkan ini 11.000, betul nggak? Nah, kan tadi ini salah ya, tadi 295. Oh, 11. Betul Ada kan? 11.005, 11.005, Pak. Harusnya 11.005 ya. Ya, Ya, jadi yang laba dengan laba jumlahkan, nanti selisihkan dengan yang rugi ya. Harusnya 11.005 ya, karena tadi yang atas nih salah. Itu selisih komposisi selang, selisih finalnya, selisih volume finalnya. Bentar, tadi ada yang belum ini. Ini angka ini belum ketahuan dari mana. Coba, tadi ada yang 260.000 itu dari mana tadi? Laba kotor rata-rata tahun 2000 berapa sih? Laba kotor rata-ratanya. Nih, kita ambil rata-ratanya ini.
Ada yang udah menghitung ini 260 bener nggak? Penjualan tahun 2001 pada laba kotor tahun 2000. Tinggal dipakai angka ini. Ini laba kotor tahun 2000 tuh mana tadi? Laba kotor tahun 2000 ini kalikan dengan volume penjualan tahun 2001. 260. Coba ada yang sudah ngitung? Ada yang udah ketemu? Kok saya hitung 249.000, Pak? 249.000. Kayaknya saya salah hitung. Saya ketemunya 260.005, Pak. Ya, itu yang benar 260.005, betul. Itu saya dari mana itu 260.005 hitungnya? Dari 30 laba kotor per unitnya yang produk X30 dikali 5943 unit di tahun 2000. Ya, bentar. Dari mana laba yang mana? Laba kotor per unit yang 30 tadi, Pak, yang dari Ya, ini. Ya, ini. ya dikali dengan produk di tahun 2000 5943 Ya. ditambah 20 dikali 3467 ditambah 12,5 dikali 990. Ya, harusnya 260.005 ya. Iya, Pak. Ya, itu yang benar itu. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini harusnya 260.005. Jadi ini harusnya 10.995 ya. Bapak, tapi itu bukannya tulisannya penjualan pada tahun 2001? Kenapa? Itu penjualan 2001, tapi tadi yang dihitung penjualan tahun 2000. Ya ini penjualan. Atau memang begitu? Enggak. Ini kan ini penjualan 2001 pada harga pokok tahun 2000 segini ya. Nah, ini penjualannya penjualan tahun 2000 pada laba kotor. Oh, ini harusnya 2000 nih. Ini salah ketik. Silakan direvisi yang ini penjualan tahun 2000. Oke, kita lanjutkan pada selisih volume final ya. Selisih volume final. Penjualan tahun 2001 pada laba kotor rata-rata tahun 2000. Ya, berarti ini harusnya 260.005 ya ini ya. Penjualan tahun 2000 sebagai standar 1420.
Mana 1420? Udah dihitung belum tadi? Yang sebagai standarnya. Penjualan tahun 2000 sebagai standar 1420. Dari mana 1420 angkanya? Nah, ini. Penjualan sebagai standar 1420 ya. Harga pokok penjualan tahun 2000 1157, ini dari soal juga. Kita selisihkan ya 1157. Dari sini angkanya 1157. Ini dikurang penjualannya, dikurangi harga pokok penjualan yang tahun 2000, ini 262.500. Kita selisihkan, ternyata penjualan 2001 lebih kecil ya dibanding tahun 2000. Selisihnya mungkin ini nggak pas angkanya, kan tadi ini harusnya 265 ya. Ya sekitar 2.500. Lebih kecil, ini rugi ya. Untuk mengeceknya, kita lihat selisih komposisinya tadi mana, selisih komposisinya ini 11.000. Selisih komposisinya 11.000, ini rugi. 11.000 nih rugi ya. Selisih volume finalnya ini sekitar 2.500. Ini harusnya 2.495 kalau nggak salah. Rugi juga, rugi dengan rugi diakumulasi, maka selisih volume bersihnya 13.500 rugi. Total penjualan tahun 2001 dalam unit 10.400 unit. Dari mana tuh? Nah, lihat di soalnya. 10.000, 9.000, 10.000. Nih ya, dijumlahin ya. 5.000 tambah 4.200 ditambah 1.200, 10.400. Penjualan tahun 2000 dalam unit 10.500 dari mana? Dari soal. Mana? Volume 6.000 ditambah 3.500, 9.500 ditambah 1.000, 10.500. Selisih penjualan dalam unit ini besaran tahun 2000 ya, selisihnya 100 unit. Laba kotor rata-rata tahun 2000 25 rupiah. Dari mana 25 rupiah? Laba kotor rata-rata tahun 2000. Laba kotor rata-rata tahun 2000. Benar 25 gitu? Dari selisih final komposisi tadi nggak Pak? Yang 2.500 dibagi dengan unit, selisihnya itu 100. Ya, betul. Betul itu. Mana selisihnya 100 ya? 200 gimana? 260 2.500 dalam selisih volume final dibagi dengan jumlah selisih unitnya 100. Terakhirnya rugi itu baru 3 produk ya. Bayang kalau lebih dari 3 produk yang lebih liar lagi nya. Ada perusahaan kan menjual produknya kadang ada sampai 5 jenis ya, produk X, Y, Z, X dan lain-lain. Ini
kita menganalisis laba kotor untuk perusahaan yang memproduksi 3 jenis produk. Kita menganalisisnya, oh laba kotornya turun karena apa? Karena ada selisih komposisinya berubah, bisa karena apa, mungkin penjualannya, harga jualnya turun atau harga pokoknya yang naik dan naik. Nah, bisa kelihatan dari hasil analisis ini. Ini analisis laba kotor, berarti yang kemarin kita sudah untuk yang single product. Hari ini kita juga sudah untuk menganalisis yang lebih dari satu produk yang kita contohkan hari ini. Oke, kenapa ini jalan terus? Jadi hari ini kita sudah memberikan contoh untuk yang lebih dari satu produk. Yang kita berikan contohnya adalah 3 produk. Produknya X, Y, dan Z ya. Ini teks slide ini teh pernah diberikan nggak? Saya pernah memberikan slide ini nggak? Belum, Pak. Belum. Kan di sini sebenarnya ada latihan yang untuk yang masih satu produk ya. Ini berarti belum pernah dicoba yang ini. Mana? Ya ini belum pernah berarti. Atau udah? Ini sudah belum? Kalau belum, kita coba sama-sama yang ini. Anggaran dan relasi PT Abadi tahun 2015. Hasil penjualannya di anggaran ada 3,712 juta. Realisasinya boleh angkanya dipanjangkan aja lah biar nggak begini. Silakan dicoba. Kenapa ini? Silakan dicoba. Pak, untuk Ya. kasus yang ini udah pernah dicoba, Pak? Waktu Udah? Oh, udah. lalu. Oh, udah berarti ya. Oke. Berarti untuk laba kotor kita sudah semuanya. Nanti saya kirimkan untuk latihan di rumah, tapi nggak usah dikumpulkan, nanti buat latihan aja. Ada contoh soal. Nah, minggu Bapak depan ya. PT-nya Pak. Ya, nanti Mau saya minta PT. oke, nanti saya kirimkan. Minggu depan kita akan melakukan UTS ya. Minggu depan pertemuan berapa sih? 8 ya? 8, Pak. Ya. 88. Jadi ya, nanti UTS-nya dikerjakannya di meja. Mejanya harus kelihatan ngerjakannya.
Jadi kameranya harus dibuka, diatur supaya kelihatan mengerjakan gimana caranya. Ngerjakannya boleh ditulis tangan atau boleh langsung diketik di komputer, itu juga boleh. Tapi syaratnya waktu mengerjakan layar kameranya tetap harus terbuka. Jadi materinya mulai dari awal kita menjelaskan tentang apa itu analisis ya. Kemudian berbagai teknik analisis, baik berdasarkan waktu atau berdasarkan kita ada teknik vertikal, horizontal. Yang horizontal kita mengenal apa saja, yang vertikal juga yang hari ini terakhir ini adalah masih bagian dari vertikal. Ya, waktunya sesuai jam kuliah, jam 7.30, ya mungkin sekitar 2 jam lah. Jadi disiapkan fisiknya 2 jam, lumayan waktu untuk mengerjakan. Pada saat mengerjakan semua kameranya on. Itu saja mungkin. Saya langsung akan kirimkan bahan ini. Si lupa lagi kasih ke lupa kalau udah lewat lupa. Jangan lupa diisi absensinya di portal ya, di portal Pak Paris ya, nanti dikondisikan yang Pangandaran ya Pak Parisnya. Pak, Siap Pak, siap nanti saya kondisikan Pak untuk yang Pangandaran. Okay. Pak, maaf Pak. Ya. Kalau di Jimit limitnya 100 orang Pak. Tadi ada teman saya juga belum bisa masuk Pak. Oh gitu? Iya, udah ada limitnya Pak sekarang 100 orang. Oh, harus di Google, di ini ya, di Zoom berarti ya? Mungkin iya Pak, mungkin bisa pakai Zoom yang premium atau itu. Ya, yang premium ya. Oke, nanti mungkin pakai Zoom lah minggu depannya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu kuliah kita. Jadi sampai analisis laba kotor untuk multi produk ya. Ini saya kamera dimatikan karena ini pakai laptop, kameranya kejungkal kebalik tuh. Jadi nggak tahu gimana tuh. Nyetingnya gimana? Jadi saya matikan. Jadi kuliah kita hari ini udah sampai sini dulu, dan mohon maaf, bahan akan saya langsung kirimkan ke grup WA masing-masing. Mungkin sama Pak Paris nanti bisa di share di Pak Paris di mana, di live Unpad atau di mana, di Google Classroom atau di mana? Kalau ini di Google Classroom Pak. Ya untuk kelas Pangandaran mah nanti tugas-tugasnya sama Pak Paris aja ya Pak Paris ya. Ya Pak. Nanti ya diperiksain sama Pak Paris saja kelas Pangandaran. Oke, terima kasih kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Pak.